Bismillahirrahmanirrahim. Zubair langsung berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Konsekuensinya bisa dibunuh nih, karena di kota Madinah dulu itu, anggap misalnya ini kota Madinah, tempat tisu ini, maka di dalam Madinah pada zaman Nabi SAW itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya, tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan? Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadir punya sendiri, Quraidah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun, Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku, gitu kan? Bani Amir. Sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat, mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najjar, gitu kan? Karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi. Di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Qainuqa, Quraidah, suku ini, itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain, masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih, gitu kan. Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana, manjat temboknya, ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Diringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka begini, jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih, siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidah? Quraidah ini untuk ngambil informasi tambahan. Sahabat diam. Lalu Zubair mengatakan, saya Rasulullah, karena ini untuk manjak tembok ini butuh kemahiran sendiri. Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya dia pergi, manjat lagi, ambil lagi informasi, kembali lagi. Begitu kembali sudah disampaikan, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW yang ketiga kali mengatakan, siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani Quraidah? Maka sahabat diam dan Zubair mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka ketiga kali dia kembali lagi, gitu kan? Artinya 3 kali menghadapi bahaya kematian, bisa dibunuh. Tapi dia betul-betul tidak peduli. Dia pergi ke sana, lalu dia kembali, dia mengumpulkan informasi. Setelah lengkap, maka kata Nabi SAW, dan inilah judul kita sebenarnya ya. Judul kita ini, Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi SAW atau pembela setia Nabi SAW. Diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari. Kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard, gitu kan. Jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard, gitu kan. Ini dia pembela setia Nabi SAW, gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyya Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus, gitu kan. Yang memang dia khusus membela Nabi, pokoknya membela. Kalau raja, memang tangan kanannya yang membela dia. Ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri, keterampilan strategi, menyelamatkan lah. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya. Maka kata Nabi SAW, semua Nabi punya hawari. Ada satu pasti dipilih pembelahnya. Dan pembelahku, bodyguardku adalah Zubair. Keluar sabda Nabi SAW ini setelah 3 kali dia bolak-balik dari suku Quraidah, gitu kan. Tentu dalam perang Khandaq ada sendiri ya, nanti insya Allah bisa diikuti dalam Sirah Nabawiyah, tapi itu pertemuan akan datang, akan ada pertemuan tentang Sirah di Bekasi Barat, memang yang setiap bulan sekali, tapi mungkin itu habis Lebaran, memang sudah masuk di bahasan tentang perang Khandaq. Ali radhiyallahu anhu berkata tentang perang Khandaq ini, orang yang paling berani adalah Zubair, tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar. Maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga. Ali berani juga, gitu kan. Maka saya bisa menilai dia justru karena saya tahu bagaimana kadar saya. Ini luar biasa beraninya Zubair. Kemudian Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in berkata, kekuatan para sahabat ada pada 3 orang, Hamzah, Ali dan Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, pada perang Ahzab, Nabi SAW memintaku, dan perang Ahzab nama lainnya perang Khandaq ya. Karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran, surah nomor 33, menceritakan tentang perang Khandaq. Nah, jadi perang Khandaq berarti parit
Itu disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran perang Ahzab, Ahzab jamak daripada Hizib, artinya kelompok-kelompok, karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah. Abdullah bin Zubair berkata, pada saat perang Ahzab terjadi, Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salamah untuk menjaga para wanita. Aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraidah 2-3 kali. Ketika pulang, aku sempat bertanya kepada ayahku, aku melihatmu mondar-mandir wahai ayah. Dia berkata, apa engkau melihatku wahai anakku? Aku menjawab, iya. Dia pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW pun mengulangi sampai 3 kali dan aku mengulanginya. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu. Dan ini juga ada istilah, ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan ibu dan ayahku jadi tebusannya. Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin, gitu lah. Seperti itu bahasanya. Ini sering dipakai. Nabi SAW kadang-kadang menggunakan kalimat ini, dan tidak semua sahabat. Di antaranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, ya, aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya, maksudnya aku hormatin kau Zubair, ya, setelah ayah dan ibuku, ya, justru karena peranmu dalam membela agama ini. Kemudian perang yang selanjutnya, perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah, ya. Maka dikatakan, dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain. Perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya, ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak, karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan, ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini, mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan, dia sudah mondar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak. Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya. Dia bolak-balik lihat-lihat mereka gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa nih? Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas gitu. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang, siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar, ini bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya, sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang, sahabat ini lagi menyerang, dia sudah nyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung, gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar-kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan, justru kemenangan didapatkan karena peran Zubair, satu orang. Dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah. Ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian, tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan, mati syahid, 70 keluarga yang masuk surga, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir siapa Tuhanmu, siapa Nabi, nggak ada lagi bagi syuhada, nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan. Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga, dan masuk ke surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan. Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati terbunuh, ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak,
Kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut, gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh. Itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan, dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk. Luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau orang, dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan bolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut kata Ali, dia telah marah, ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya, gitu kan? Seperti macan tutul dan menerjang seperti singa, gitu. Luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk, tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu, luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan? Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga menaklukkan Mesir, gitu kan? Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam, dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa, menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia nih, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa nih. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini, ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan? Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000. 250.000 orang, gitu kan? 4.000, gitu kan? Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan? Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya, karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja.
cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang nih. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata Amr bin As sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janjiin tuh, kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan? 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini 1 orang oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut, suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut, begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu a'lam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang yang kekuatan mereka adalah 4.000. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya, disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani, nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti, insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan. Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama, dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan, nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi ngepung, berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya,
naik kuda kelilingin benteng itu, dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya, disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan, gitu kan. Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang, gitu kan. Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat, kayak kita sekarang mungkin tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, maaf, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh, gitu kan. Tapi seperti itulah Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri, dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong, lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik, kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih, naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu, Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya, itu semua masuk Islam, justru kena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian, karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati, berhasil kayak sekarang menembus, dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika pada saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati langsung saja, gitu kan. Toh ajal akan datang, gitu kan. Yang ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir, lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan, oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai, gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan. Temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus aja mereka, supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah, tanpa tanya, Zubair bilang Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk nggak bisa. Kan musuh banyak ini, 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus.
Zubair sendiri nembus tuh, nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang sampai kembali lagi ke muslimin, gitu kan. Tidak cukup di situ. Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang 5 orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu lihat musuh henusin pedang, pada berhenti yang 5 orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang. Kembali lagi 2 kali, nggak terbunuh, gitu kan? Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah disinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas. Ada 3 tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya anaknya Urwah mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya. 2 di Badar dan 1 di Yarmuk, di perang ini, gitu kan? Ditebas, tapi dia tidak mati, radhiyallahu anhu. Tapi seperti itulah kiprahnya yang sangat luar biasa. Dan ternyata perilaku Zubair yang 2 kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi, gitu kan? Ini 1 orang begini, gitu. Dan itu kelihatan di kancah peperangan kan 1 orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saja sudah begini. Padahal memang ini cuma 1 orang barangkali. Tapi seperti itulah, 1 orang aja begini, apalagi yang lainnya. Dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya. Sedikit saya berikan, nanti ada kisah di Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini umurnya panjang. Dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun. Beliau mengetahui hadis Nabi SAW yang berbunyi, pasukan yang menyerang Konstantinopel, ya, Turki sekarang ya, Konstantinia, itu akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan, pasti Abu Ayyub mau ikut. Pas di zaman Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua setelah di dalam dinasti Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut. Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun. Pas sudah depan benteng, gitu kan? Besok mau menyerang ini, Abu Ayyub bilang sama Yazid, wahai Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati, bawa jenazah saya pikul, perang. Jenazah pun dipikul, gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka, gitu kan. Maka kata Yazid, baiklah. Ini kan kalau meninggal, gitu kan. Ternyata betul meninggal radhiyallahu anhu malam itu. Waktu meninggal malam itu, Yazid jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, terkubur situ, walaupun tidak menang, gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan, dipikul sama sebagian orang, gitu kan. Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh dari Konstantinopel lagi masuk, pakai baju umat Islam, masuk nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ, itu siapa itu? Jenazah siapa? Ini dikira orang muslim, padahal mata-mata. Kata si muslim, itu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Kata si mata-mata ini, kenapa kok tidak dikubur? Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya, ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang, apalagi orang hidupnya gitu. Luar biasa ya. Jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa, karena tahu janji Allah luar biasa gitu, membuat penyebab kemenangan gitu kan. Dan memang itu memang dibutuhkan. Jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan, bukan berani nampar istri, bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang, bukan itu. Di kancah peperangan gitu kan, bukan sombong karena atasan kepada bawahan, itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang benar itu di kancah peperangan, tunjukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Itu pelajaran yang besar sekali. Para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan. Saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus, maka Zubair menembus semuanya. Tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radhiyallahu anhu, dan dia tidak pernah merasa takut sedikit pun pada saat menembus musuh-musuh tersebut. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau, Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga kaum muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi 2 kali dan memporak-porandakan mereka dari awal sampai akhir sendirian.
Kayak tadi saya berikan gambaran, luar biasa orang ini radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya, karena peran terakhir radhiyallahu anhu ini di kasus ya perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu anhu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi SAW, tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir, tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok Khawarij. Dan ini juga menandakan ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid, gitu kan? Itu syahid. Zubair bin Awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir, tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan, perang Untah namanya. Waktu Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka Zubair, Talha dan Zubair dan Talha ini membaiat Ali di Madinah. Ali sebagai khalifah dibaiat, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke Mekah, mereka mau umrah waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba di Mekah, orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, datanglah kepada kami di Irak. Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal yang nyurat kepada Zubair dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Utsman. Jadi mereka merekayasa keadaan itu, gitu kan? Karena memang di Irak waktu itu banyak muslimin, maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana kalau Anda juga ikut ke sana? Kita melihat keadaan muslimin di sana yang memang masih menuntut darahnya Utsman. Mungkin kita bisa minta kepada Ali khalifah untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Tiga pun sepakat pergi. Di tengah jalan di sebuah wilayah, tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya, itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemahnya Aisyah radhiyallahu anha dikerumuni oleh anjing, gonggongan anjing. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing. Waktu Aisyah dengar, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wilayah apa ini? Disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan. Kata Aisyah, kalau begitu saya harus balik. Ini seperti yang Nabi SAW katakan, ini fitnah, nggak boleh saya ikut. Kata Talha dan Zubair, kita tidak bukan untuk berperang kok. Kita mau ke sana bukan untuk berperang. Tidak ada fitnah perang di sini. Kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita muslimin, mendengar aspirasinya mereka, dan nanti kita sampaikan kepada Ali. Niatnya cuma itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali, karena saya sampaikan di kisahnya Ali kan memerangi mereka ya. Dan sampai Ali radhiyallahu anhu banyak membunuh mereka dari orang-orang Khawarij, dan ada juga sebagian didakwai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Tapi ringkas cerita adalah Ali orang-orang Khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah, berperang satu sama yang lain. Begitu Zubair, Talha dan juga Aisyah radhiyallahu anha majma'in tiba di Irak, ternyata orang-orang Khawarij sudah menyiapkan pasukan. Pasukan ini disiapkan kuda untuk Zubair, untuk Talha, dan juga disiapkan unta untuk Aisyah, gitu kan? Waktu mereka bertiga tiba, lihat pasukan ada, ini apa-apaan nih semua? Kata mereka, enggak, kami hanya menyambut kalian. Silakan naik ke kuda-kuda ini unta. Sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair, mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sekarang Talha, Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu. Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu, gitu kan? Begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar, dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas pada kehidupan Ali radhiyallahu di masa khilafah Ali, dan Anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya, kurang lebih. Yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan, Ali radhiyallahu melihat Zubair dan Talha, dan waktu itu karena pasukan sudah ketemu, saya kasih rasionalnya begini. Kalau misalnya ada 5 orang jalan di jalan sebelah kiri, 5 orang jalan di jalan sebelah kanan, lewat saja nih.
Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri ngelempar batu ke yang sebelah kanan. Kira-kira yang kanan balas nggak? Balas. Bahkan 5 sama 5 ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10.000 orang? Pasukan waktu itu banyak sekali, gitu kan? Dan memang sudah diatur sedemikian rupa jadi fitnah. Jadi waktu pasukan Ali datang, orang-orang Khawarij nggak pakai nunggu, langsung mereka pecik dengan takbir, melempar anak panah ke sana. Ali pikir menyerang. Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah. Wah, ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan, gitu kan? Padahal sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa. Maka Ali radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Talha dan Zubair di kancah peperangan. Wahai Talha dan Zubair, apakah kalian melupakan sabda Nabi SAW kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi SAW lagi duduk berempat nih, Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Talha dan Zubair, kalian satu waktu, kata Nabi SAW kepada Zubair, Zubair yang ditanya, wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair, tentu saja, sepupu saya, bagaimana saya tidak cintai dia? Ayahnya Ali, Abu Talib, ibunya Zubair, Sofia, saudara nih, sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia, apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat anda. Kata Nabi SAW, ketahuilah, satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan dan kau dalam keadaan zalim, jangan ikut-ikutan. Kata Ali, ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang? Kata Zubair, iya, dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya, kata Zubair. Maka Zubair mengatakan, Talha keluar, Talha ini teman dekatnya, kita keluar dari kancah peperangan, jangan ikut-ikutan nih. Maka keluarlah. Aisyah radhiyallahu anha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan, ini sudah jadi peperangan nih, gitu kan. Waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh Zubair, itu disebutkan namanya kalau tidak salah Ibnu Jurmuz ya, saya lagi cari dulu. Iya, Ibnu Jurmuz, betul. Jadi yang membunuh dia adalah Ibnu Jurmuz, ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij yang datang. Waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping, lagi ngobrol sama Ali sama Talha, dia datang dari belakang kemudian ditusuk langsung Zubair. Ditusuk langsung Zubair bin Awam 2 kali dan Zubair mati. Kemudian Talha yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang Khawarij yang akhirnya mati, gitu kan. Tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh. Ali tidak berhasil mereka bunuh. Ringkas cerita, pada saat keduanya telah terbunuh, Zubair dan juga Talha, maka Ali radhiyallahu anhu menangis pada saat itu. Kemudian duduk di depan jenazahnya Zubair sambil dan juga Talha, sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan, demi Allah, inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah SAW dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim juga At-Tabarani. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Ali radhiyallahu anhu berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungkur di depannya dengan Talha, dia mengatakan kepada anaknya, Muhammad bin Hanafiyah namanya, Muhammad bin Ali namanya tapi diambil nisbat Hanafiyah nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain, karena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah, lebih mulia. Muhammad mengatakan, aku ternisbatkan ke Hanafiyah, ke ibuku, karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain. Ali mengatakan, wahai Muhammad, aku berharap aku mati sebelum hari ini, karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan permasalahan itu, memberhentikan permasalahan peperangan tadi, dan memenangkan peperangan, lalu memulangkan Aisyah ke Madinah. Karena kata Nabi SAW, wahai Ali, akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku, tapi Nabi tidak sebut Aisyah, gitu ya. Dan kalau terjadi itu, kembalikan dia ke rumahnya di Madinah. Maka pasukan Ali menang radhiyallahu anhu, dan sudah panjang lebar jelaskan. Tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu, dan ternyata terbunuhnya mati syahid. Dan pada saat terbunuh, Ali radhiyallahu anhu menghukum juga Ibnu Jurmuz dan pembunuh Talha
sambil berkata, sampaikanlah atau terimalah berita buruk buat kalian berdua, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Maka terbunuhlah mati syahid radhiyallahu anhu, ya, pendekar dan saudara sepupu Nabi SAW ini, seorang mujahid yang sangat luar biasa, di mana memang beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama kita dan juga di mata kita. Tinggal kita tutup dengan sedikit tambahan sebagai penutup dalam buku bahasan kita ini. Zubair radhiyallahu anhu sempat memiliki hutang, sebenarnya bukan hutang ya. Jadi pernah ada orang titipin amanah kepada beliau, kemudian amanah itu beliau bilang kepada pemiliknya, ini bukan amanah, saya boleh simpankan, tapi ini dihitung hutang saya. Jadi tetap saya hitung hutang, harus dibayar. Kalau sampai ada yang kurang, berarti ahli waris saya akan bayar. Maka Zubair sempat menitipkan pesan kepadanya Abdullah, anak pertamanya, wahai Abdullah, kalau sampai saya mati amanah ini kembalikan. Kalau ada yang kurang sedikit pun bayar, gitu kan? Maka akhirnya Abdullah pun menjalankan amanah itu pada saat ayahnya mati syahid terbunuh, dan Zubair bin Awwam meninggalkan cukup banyak harta. Beliau meninggalkan harta jumlahnya disebut dalam buku-buku sejarah 50 juta 200 ribu ya, dirham. Ini kurang lebih teman-teman sekalian dikali dengan 50 ribu rupiah. Satu dirham sekitar 50 ribu rupiah kalau tidak salah sekali. Kalau kita kali 50 ribu rupiah, ini jumlahnya kurang lebih 2,5 triliun hartanya. Banyak kan? Orangnya sudah pemberani, keturunannya banyak, kan gitu. Perannya luar biasa, sahabat Nabi yang masuk surga, kaya raya, gitu. Luar biasa. Beliau meninggalkan harta sebanyak itu. Kemudian beliau meninggalkan 4 orang istri, dan disebutkan dalam buku ini salah satu istri mendapatkan warisan 1.100.000 dirham. Kurang lebih nilainya kalau dari rupiah ini 55 miliar. Ini jumlah harta yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, dan akhirnya beliau mati syahid, dan ditutup dengan kisah ini oleh penulis buku. Dan semoga saja insya Allah kita bisa dapat pelajaran dari bahasan beliau, dan insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan, masih ada waktu sekitar setengah jam. Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah siap perang insya Allah? Nah, siap seperti Zubair kan? Dobrak, tapi siap yang benar. Jangan di sini siap nanti begitu di depan musuh lari. Jadi pada saat sahabat Nabi di perang Uhud itu sempat ya goncang, gitu kan? Maka Allah SWT mengatakan, laqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu faqad ra'aytumuh, gitu kan? Dulu kalian selalu rindu mau mati syahid, iya saya mau. Tapi begitu ya, sudah berhadapan dengan mati syahid, maka kalian tidak berani melakukannya. Makanya harus punya jiwa yang besar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz wa fika barak insyaallah. Setelah banyak mengkaji cerita sahabat-sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam segala hal, dan yang paling mencolok adalah keberanian dan keperkasaan. Apakah kita sebagai talabul ilmu wajib untuk membekali diri dengan hal-hal keberanian dan keperkasaan? Mungkin lebih spesifik perlu untuk melatih diri dalam bela diri. Tentu saja, tidak usah dibahas masalah itu harus. Antum harus belajar bela diri, kuasain semua seni bela diri. Yang penting jangan ada kemusyrikan. Nggak ada tenaga dalam. Nggak usah tenaga dalam, ini semua pakai jin, itu nggak mungkin. Kalau tenaga dalam ada di zaman Nabi sudah pakai, sahabat sudah pakai. Yang ada keterampilan. Zubair bin Awwam pakai pedang, ayunkan tangan, bukan dari jauh dorong orang. Jadi keterampilan yang benar, seni bela diri semua kuasain. Antum juga perlu mengetahui segala jenis senjata-senjata yang ada, nama-namanya, fungsi-fungsinya, bukan untuk membuat kerusakan, tidak. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, persiapkan dari diri kalian, dan ini berlaku bagi semua muslim, gitu kan? Keterampilan-keterampilan kalian yang bisa membuat kalian menakut-nakuti musuh Allah atau bahkan memerangi mereka. Ya, memang itu ada.
Dan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap hari kalau bukan habis subuh, habis duha, maka habis asar berkumpul dengan para sahabat dan mendukung mereka, menunggangi kuda, mereka memanah, ya, bahkan yang sering Nabi SAW lakukan dengan para sahabat, mereka bergulat, gitu kan, memeras tenaga mereka satu sama yang lain, bergulat, melatih keterampilan. Jadi sahabat itu, Zubair bin Awam bukan masuk begitu saja, memang dia punya keterampilan, dia belajar, dan itu perlu diketahui. Kalau zaman sekarang mungkin ada pedang, ada pisau kayak zaman dulu dipakai, mungkin juga ada senjata-senjata, senapan, apa saja, jenis-jenis senapan itu dibaca keterangannya, informasinya, itu kan itu baca, bukan untuk digunakan sebagai orang yang melakukan dengan terorisme atau mengancam orang, itu jauh sekali dari agama. Tapi mengenal ini perlu, gitu kan. Dan saya rasa dan kita tahu di seluruh dunia bela-bela diri adalah seni bela diri, bahkan dipertandingkan, gitu kan, itu biasa. Maka sangat penting untuk menguasai, tentu saja itu penting. Dan Nabi SAW mengatakan juga kepada kita dalam hadisnya, ajari anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atas kuda itu sementara kuda itu berlari, gitu kan? Jadi kudanya ditepuk lari, disuruh loncat ke atasnya. Begitu belajar keterampilan. Kata Nabi SAW juga kepada para sahabat, melemparlah kalian, memanahlah, lempar tombaklah, ya, lempar lembing, gitu kan? Itu semua karena memang itu dibutuhkan dalam peperangan. Itu dibutuhkan dalam peperangan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian berenang, memanah, dan melempar tombak. Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Adakah wadah untuk para penuntut ilmu untuk bela diri yang berkonsep sunnah? Kemarin sebenarnya saya sempat dapat ada informasi, tapi saya tidak ingat ya di mana. Saya yakin ada kok, insya Allah. Mungkin nanti bisa dibahasakan sama teman-teman sahabat sunnah. Mungkin ada yang tahu, insya Allah. Atau mungkin ada teman-teman yang punya keterampilan, kemudian dia mau memberikan jasanya, silakan saja. Dan ini tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak boleh sembunyi, jangan sembunyikan. Kita buka seperti umumnya orang buka, ada taekwondo, ada karate, ada ini, tidak ada masalah. Kita bukan sembunyi-sembunyi untuk belajar sehingga dianggap ini sengaja terselubung, enggak. Jadi umum saja, orang mau belajar, mau olahraga dan seterusnya. Masya Allah, saya kira tidak ada yang bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas semua jawaban dan pertanyaan saya via SMS, WA atau saat kajian. Wa iya insyaallah. Tapi yang belum terjawab, mohon maaf ya. Ini SMS di HP saya 300 kan. 321 hari ini. Saya jawab 20 masuk 50 gitu kan. Di WhatsApp juga begitu. Masuk sekian puluh, sampai ada seorang ikhwan di Makassar kemarin, tidak sengaja saya lagi buka HP saya, sepupunya minta nomor HP. Terus dia bilang, hati-hati kalau SMS ke Ustaz Khalid, kadang-kadang kecewa itu, karena lama dijawabnya. Terus saya buka HP saya, tidak sengaja saya lagi mau buka SMS, dia lihat rupanya, dia lagi bawa mobil. Dia lihat, kemudian dia lihat SMS, sebelum dibuka kotak pesannya itu tertulis 251. Dia bilang, sebentar Ustaz, saya mau foto dulu. Difoto sama dia SMS-nya. Ini lihat nih SMS-nya Ustaz Khalid, ini 251 belum dijawab. Padahal sudah 500 lebih saya jawab gitu kan. Itu yang tertinggal. Jadi insya Allah kalau antum sudah sempat terjawab, alhamdulillah. Tapi yang belum terjawab saya usahakan ya. Makanya sampai di blacklist saya sudah tidak aktif sama sekali karena terlalu banyak, di email terlalu banyak, di WhatsApp terlalu banyak, ya, dan juga di SMS. Jadi mudah-mudahan saja antum bisa mengerti masalah itu dan tidak ada maksud untuk tidak menjawabnya. Saya bekerja di sebuah instansi. Bolehkah kita menolak jabatan yang kita tahu bahwa di dalamnya ada rekayasa data, pungutan tidak resmi kepada rekanan? Tentu boleh saja, malah bagus. Ada dalam agama kita kan sebuah titik penting, ya, pegangan penting dalam hidup kita, faedah penting namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian, kehormatan dengan Allah. Saya kasih contoh. Para ulama hadis, ya, itu mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi mereka meninggalkan yang makruh. Misal, makan berdiri. Mereka menganggap kalau makan berdiri, hukumnya makruh sebenarnya, tapi itu mencoreng muru'ahnya dengan Allah. Bahkan para ulama hadis, sebagian ulama hadis itu kalau ditahu dia pernah berbuat yang makruh, bisa saja hadisnya dari sahih turun ke hasan. Saking pentingnya mereka menjaga muru'ah itu, gitu kan? Muru'ah ini masuk contohnya misalnya pekahnya seseorang untuk menolak yang haram, pekahnya seseorang terhadap kesalahan yang dia lakukan sehingga dia tidak mau bawa itu ke akhirat.
Seperti kalau teman-teman sudah pernah dengar, pernah saya sampaikan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah mau pergi berburu sama teman-temannya. Kemudian sebelum berburu, sebelum teman-teman datang, beliau lagi belajar memanah, latih manah di depan halaman rumahnya sendiri. Ternyata anak panahnya itu sempat ada satu yang melesat, kemudian kena ke pagar tetangganya, tercuil sedikit. Pagar tetangganya pagar kayu. Imam Bukhari langsung berhenti, panggil pembantunya di rumah, dia bilang, sampaikan kepada teman-teman saya kalau saya tidak jadi ikut berburu hari ini, dan sampaikan salam saya kepada tetangga, bilang kalau saya siap mengganti pagar dia, tercuil sedikit nih, saya ganti pagarnya dia yang saya sudah lukain itu, sudah rusak. Maka pembantunya pun melakukan itu, dibatalin berburu hari itu. Lalu kemudian dia ke tetangga, waktu tetangganya dengar apa yang disampaikan, dia bilang, jangankan pagar saya, rumah saya kasih Imam Bukhari, nggak apa-apa, gitu kan? Nggak usah, saya sudah maafin. Apa yang terjadi? Waktu Imam Bukhari dengar kejadian tersebut, beliau sujud syukur kepada Allah, beliau bersedekah kasih orang miskin. Lalu ditanya sama pembantunya, kenapa Imam? Ada apa sebenarnya? Dia bilang, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya tidak punya musuh hari kiamat. Itu bayangkan ya, tercuil. Berapa kali kita injak sendalnya orang, berapa kali kita berbuat banyak hal yang kita tidak pedulikan. Itu menjaga kehormatan namanya. Termasuk di sini adalah menolak hal-hal yang berbau maksiat. Itu menjaga muru'ah namanya, gitu kan? Kalau ini ide yang sangat bagus. Kalau antum tahu jabatan itu berbahaya dan ini bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu apa saja. Bahkan ada seorang ikhwan datang kepada saya kemarin habis tabligh akbar juga di Makassar. Ustaz, saya ini mau bukan di Bontang ya. Di awal Ramadan kemarin dia bilang, Ustaz saya mau kuliah ke Amerika. Bagaimana saran Ustaz? Lebih baik saya berangkat atau tidak? Saya tanya, memang darurat antum berangkat? Dia bilang sebenarnya tidak sih, cuman ini ada kesempatan saja untuk S2. Di negara Islam tidak ada. Ada. Lalu kenapa harus kesan? Di sana itu negara kafir, walaupun ada muslimnya, tapi tinggal di negara kafir ada konsekuensi hadis Nabi. Ana bari'un mimman asya baina adhhuril musyrikin, kata Nabi. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang hidup di negara-negara orang kafir. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kata Nabi saya berlepas tangan. Artinya begini, kalau nanti kamu susah sholat, kalau kamu mati nanti di kuburnya susah, cari makanan halal susah, ya itu konsekuensi kamu, gitu loh. Karena kalau di negara Islam pasti akan banyak, gitu kan. Maka saya bilang, kalau sesuatu yang bukan darurat, kenapa harus dipaksain aja? Jadi, coba jaga kehormatan muru'ah agama kita. Kalau darurat silakan. Lahir terlanjur di negara sana, memang ada jabatan yang harus, duta misalnya, atau orang harus untuk ilmu, tidak ada di negara Islam, atau mungkin memang di sana dapat beasiswa, itu pun cuma pergi dan pulang. Tapi kalau sengaja datang ke sana untuk tinggal, ini satu hal yang mesti dijadikan tanda tanya nih, gitu kan. Apalagi kadang-kadang ini rekayasa data ini luar biasa. Saya waktu ke Australia kemarin, saya tanya teman-teman di sana, sebulan sepupu saya sendiri, bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ini bisa masuk ke sini? Memang dikasih visa kerja sama pemerintah Australia, dikirim ke sana, ke Indonesia. Dia bilang setahu saya enggak, tapi mereka ini rata-rata masuk ke Australia buat data palsu, mengatakan bahwa saya di Indonesia mereka tertindas, masuk ke sini. Macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan dia mau nikah sesama jenis tapi Indonesia nggak bisa, atau dizalimi lah, tidak bisa bebas untuk mengembangkan pemahaman yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, yang paling sering pakai itu, gitu kan? Atau dia orang homo tadi, ya, dia mau nikah sama-sama, itu yang paling banyak. Nanti kemudian setelah tinggal dikasih izin 2-3 bulan atau berapa gitu, kemudian baru dapat izin tinggal. Ini untuk apa ini? Buat rekayasa data begini, gitu kan? Padahal dunia ini akan ditinggalkan. Sekali lagi saya bukan menyalahkan ya, tapi yang saya maksudkan adalah menjaga muru'ah penting, termasuk masalah seperti ini. Halalkah uang yang diberikan seorang pengusaha kepada seorang pejabat karena diberikan proyek? Uang ini seperti semacam peraturan yang tidak tertulis walaupun tidak disepakati dari awal, tapi masing-masing pihak sudah maklum karena sudah tradisi dan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang proyek itu berjalan tanpa fee yang dikasih, misal kalau pengusaha itu kasih atau tidak, memang karena dia berkualitas tetap memang layak menerima, gitu kan? Tapi pada saat dia terima proyek, dia ingin memberikan balas jasa, itu tidak masalah. Tapi kalau memang dianggap tadi kayak misalnya sebuah tradisi, artinya tidak akan dapat kalau tidak ada itu, maka ini tidak boleh, gitu kan? Ini masuk pada hal yang tidak dibenarkan, karena nanti orang si pejabat ini dia tidak ada lagi masalah kualitas, yang dia lihat adalah siapa yang memberikan kepada dia persentase, gitu kan? Maka ini berbahaya. Apa saja amalan untuk merealisasikan
apa ini? Wahtisaban dalam puasa di siang hari dan qiyam Ramadan. Jadi hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang mendirikan Ramadan dan siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya telah lalu. Ihtisab artinya mengejar pahalanya, mengerjakan maksimal apa yang diperintahkan sementara puasa. Puasanya, baca Qur'annya, sholat malamnya, ya zikirnya, semua menjauhi diri dari kemaksiatan, itu namanya ihtisab. Itu namanya ihtisab. Ini pertanyaannya tolong sesuai tema ya, jangan kemana-mana ini. Ustaz, di bulan Ramadan ini apakah dosa besar bisa diampuni? Ya, kalau taubat nasuha diampuni. Di Ramadan atau luar Ramadan harus taubat nasuha. Syaratnya 3. Tinggalkan dosa-dosa seketika, lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Pada saat itu berhenti. Sesali dan janji sama Allah tidak diulangi. Ini Imam Nawawi mengatakan taubatnya diterima. Ramadan atau luar Ramadan, tidak ada masalah, gitu kan? Dan taubat sebuah ibadah yang diperintahkan. Mohon nasihat untuk teman saya yang baru sekali ini mengikuti kajian sunnah. Ahlan wa sahlan, silahkan ikut. Dan insya Allah kalau dia hadir di sini, teman-teman yang baru hadir, Anda bisa lihat ceramah kita 2 jam bahkan 3 jam. Tadi kita mulai jam 9 kalau tidak salah. Ini sudah hampir 3 jam ceramah kita sampaikan. Saya yakin kalau Anda niatnya ikhlas, dan insya Allah kami juga begitu, Anda akan dapatkan manfaat ilmu. Maka orang yang sudah merasakan manfaat ilmu pasti dia akan datang lagi, gitu kan? Pasti orang akan datang karena tahu ini ada manfaatnya. Ini bukan duduk majelis kosong, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa atau lawak. Ini majelis ilmu yang bisa, subhanallah, bisa dari sekian kisah yang saya sampaikan tadi, bisa saja satu kisah itu sudah mengubah hidup antum menjadi jauh lebih baik sampai meninggal, bukan mustahil. Makanya penting dulu dalam majelis ilmu duduk dengan orang-orang yang berilmu, orang yang saleh, kita duduk sama mereka. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan manfaat. Karena satu kisah bisa membuat hidup kita berubah ya, sampai kita meninggal. Sama halnya tidak boleh duduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ini bahaya, yang tiap malam di diskotik, tiap hari gonta-ganti pasangan, tiap hari minum khamar. Ini berbahaya karena bisa satu kisah dari mereka tentang nikmatnya zina, naudzubillah, atau nikmatnya khamar, maka membuat kita terpengaruh dan sampai meninggal bisa melakukannya. Maka berbahaya sekali. Tentu yang hadir di majelis ilmu manfaatnya sangat besar ya. Di antaranya adalah ilmu ini akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah ada, maka semua amal soleh kita siap lakukan. Semoga saja insya Allah yang baru hadir bisa menghadiri ceramah-ceramah selanjutnya. Ya mudah-mudahan tentu dia tahu akan ada manfaat yang dia dapatkan. Baik, saya dahulukan dulu sesuai dengan pertanyaannya. Ini saya sudah kemana-mana nih, masalah sholat ditanya lagi. Baik, ini pertanyaan sesuai dengan tema. Diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka. Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya? Hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama dihisab hari kiamat dan paling pertama masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang paling pertama itu di jalan Allah. Maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah di kiamat. Lalu Allah bertanya Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Keberanian, dia masuk medan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah SWT, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih ini? Keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh, itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berperang di jalanmu kecuali saya lakukan, dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman pada para malaikat, saya lihat orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad nggak boleh, ibadah. Jangan karena mau dibilang pemberani, gitu kan? Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi SAW mati masuk neraka. Ya. Kalau tidak salah, namanya dia Kazman. Kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk medan perang, dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan, bahkan membunuh beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Kapan dia terbunuh luar biasa.
Karena juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia kalau sudah membunuh satu orang kafir dia akan selamat dari api neraka, jaminan. Gitu. Maka sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Lalu kata Nabi SAW tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran, diikutin. Kenapa nih dikatakan neraka? Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri, dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya, orang-orang Madinah maksudnya, gitu kan? Maka para sahabat baru tahu ternyata orang ini bukan berperang untuk agama. Jadi karena keberanian, hanya karena masalah membela kaumnya saja, gitu kan? Bukan karena membela agama Allah, itu sebabnya, tentu saja, gitu kan? Itu sebabnya. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang diberikan Al-Quran lalu dia membacanya, dia menghafalnya, lalu ternyata dia membaca kata Allah SWT, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al-Quran. Dia bilang, saya baca karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan qari dan hafid, gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, Allah yang kasih, Allah karuniakan kepada dia harta, dihabiskan di jalan Allah berinfak, lalu Allah datangkan hari kiamat, dilihatkan semua nikmat pada saat dia bersedekah. Lalu kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Dia bilang, saya bersedekah di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu bersedekah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu a'lam. Bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju dan mengancam cerai? Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi gaji pas-pasan? Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran, poligaminya yang diambil. Padahal tadi itu selipan itu di awal, gitu kan. Baiklah. Kalau ada niatan penting, saya sudah bilang tadi, niat. Memang dianjurkan niat dalam agama Islam. Innama a'malu binniyat, gitu kan. Tinggal aplikasinya, dan aplikasi butuh strategi, butuh persiapan energi, waktu, ya, dana, butuh semuanya. Kita kalau mau sholat wudu, ada luangkan waktu, datang ke masjid, sejadahnya ditebar, rapi, semuanya begitu kan gitu. Jadi butuh itu. Kalau istri tidak setuju, mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau lagi hadapin masalah itu dilihat penyebabnya apa, lalu perbaikin di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu. Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu subhanallah, poligami itu seperti sebuah prestasi ya, yang kalau setahu saya Allah alam, yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses dengan yang pertama. Karena kasus yang saya alami sendiri, seperti Allah mudahkan gitu ya. Jadi seperti Allah mudahkan saja, pada saat mungkin di titik tertentu kita sudah lakukan dengan keluarga, maka akan datang titik yang kedua, gitu kan? Karena titik yang ketiga dan seterusnya. Saya anggap seperti itu, Allahu a'lam. Kalau masalah pas-pasan, tentu nikah dengan akfa, gitu kan? Pertama tentu jangan sampai antum masih keluarga pertama, kebutuhan rumah 2 juta, antum cuma 1 juta gajinya, gitu kan? Masih kurang 1 juta, kadang-kadang harus utang sana sini, lalu mau poligami. Ini jangan ya. Ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa. Keluarga kedua pasti akan dihidupin juga, gitu kan? Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan, dalam arti kata, saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta. Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua karena belum punya anak, yang pertama mungkin punya anak, ini mungkin 1 juta. Kalau gaji saya 4 juta, berarti masih bisa. Maka itu bisa saja, tinggal nikah dengan akfa. Akfa itu yang sepadan, gitu kan? Jadi jangan antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua, tapi antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta, gitu kan? Gak bakal mungkin bisa, gitu kan? Jadi cari yang akfa, yang sepadan, yang 1 juta itu dia bisa beli makanan segala dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya. Nah itu yang boleh, gitu kan? Tapi kalau tidak, maka saya sarankan jangan, itu salah ya. Sudah masuk zuhur belum? Nah, kok nggak ada yang nyaut nih? Sudah zuhur belum? Oh 3 menit lagi. Sudah bahas masalah jihad, suaranya masih kecil, gimana? Ini ikhwan, pertanyaannya coba sesuai dengan tema ya. Ini kemana-mana bahasannya.
Bagaimana hukumnya nikah siri bagi PNS? Karena ada peraturan yang menikah hanya dengan satu istri. Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat dari kantor. Akhirnya banyak yang menikah siri tanpa surat nikah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, nikah yang antum lakukan, gitu kan, itu tetap harus dengan sepengetahuan istri. Jangan dirahasiakan. Untuk apa dirahasiakan? Ini Masya Allah laki-laki sini suaranya sudah jantan, tadi sudah dengar jihad. Kadang-kadang kalau jalan suara sepatunya Masya Allah. Masa takut sama istri gimana? Sampaikan apa adanya ya. Dan subhanallah perempuan itu lebih senang kalau kita transparan daripada sembunyi-sembunyi. Dan memang itu apa adanya. Dan kita harus memberikan keamanan. Karena biasanya penolakan terjadi karena dia merasa terancam. Keamanan harus diberikan, gitu kan? Itu dulu. Jadi dari sisi internal kita harus sudah punya persiapan. Secara eksternal saya sudah baca peraturan pemerintah. Pemerintah bukan dipecat sebenarnya. Jadi ada peraturan ya di sekarang di pemerintah itu kalau mau menikah bagi PNS pun boleh. Itu keluar peraturan boleh, tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor. Dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami. Ada orang subhanallah belum poligami, baru satu istri terlambat terus ke kantor, gitu kan? Bagaimana kalau istrinya dua? Gitu. Ini tambah kacau kerjaannya nanti. Maka itu wajar-wajar saja diberikan peraturan. Gitu. Dan saya tahu insya Allah tidak ada masalah. Kalau secara umum hukum nikah tanpa, maksudnya nikah siri, gitu kan? Itu adalah hukum yang masih khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan itu nikah yang sah. Karena secara syar'i nikahnya sah, gitu kan? Tapi secara internal dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. Jadi jangan sampai bangun rumah keluarga baru sama keluarga yang lama jadi rusak. Zubair memiliki 1000 budak. Apakah 1000 budak tersebut juga ikut perang? Apakah semua budak tersebut muslim? Apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad? Tidak disebutkan dalam riwayat ya, apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak. Tapi yang jelas Zubair bin Awam dari kisahnya berarti suka mengajak anaknya ke medan perang dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang. Allahu a'lam. Dan apakah sebuah muslim juga belum saya temukan data-datanya. Saya tidak tahu masalah itu. Dan di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang? Boleh saja, tidak ada masalah. Banyak budak-budak yang dalam Islam ikut berperang. Allahu a'lam. Jadi mohon maaf ikhwan sekalian, yang lain saya tidak bisa jawab karena terlalu banyak. Dan mudah-mudahan antum bisa ikutin. Saya sarankan ikutin web www.khalidbasalamah.com atau di YouTube. Ada ceramah-ceramah kita yang rutin, sudah 250 ceramah sekarang. Dan setiap ceramah pasti ada tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditanya tadi masalah zakat, masalah sholat, insya Allah sudah terjawab di situ. Mungkin begitu dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, puasa, baca Al-Quran, dan juga diberkahi sisa umur kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada benar dari Allah, pada saat ini saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.